Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya bersyukur kalau kita sampai saat ini boleh ada di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Maaf saya tidak pakai slide karena slide-nya sedang saya lupa bawa flash disk-nya. Kita membuka dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-30. Yoel pasal 2 ayat yang ke-30. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami mujizat dari Tuhan. Mengalami mujizat dari Tuhan. Yoel 2 ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Apa arti mujizat? Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan otak atau akal manusia. Sekali lagi, arti mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Beberapa hari yang lalu peristiwa Sriwijaya air yang jatuh ke dalam laut, ada sebuah keluarga yang mengalami mujizat. Mereka selamat dari kecelakaan karena tidak jadi pergi. Kenapa tidak jadi pergi? Pada waktu itu yang naik pesawat harus dirobit, harus dicek darahnya apakah dia kena COVID atau tidak. Pada waktu itu dia tidak mau berangkat, dia mau dilakukan rapid test karena biaya yang mahal. Dia pulang, dan ketika dia pulang beberapa saat dia dengarkan kejadian peristiwa yang mengerikan. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita melihat di Indonesia musibah terjadi di mana-mana. Ada air banjir, ada gempa bumi, ada pesawat yang jatuh dan lain-lain sebagainya. Di Sumedang, di Sulawesi Barat dan lain sebagainya. Sekarang di Manado juga terjadi banjir yang cukup besar. Dampak dari peristiwa itu maka akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Salah satunya adalah mengalami kelaparan. Kenapa? Mereka sukar mendapat makanan, mereka tidak dapat makanan dan lain sebagainya. Namun sebagai orang yang percaya, kita mengalami hal yang demikian. Peristiwa-peristiwa terjadi di mana ada terjadi suatu pengambilan barang-barang bantuan. Mereka berebut, mereka berusaha. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak mengalami kelaparan, supaya mereka tidak mengalami peristiwa dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yoel mengatakan Tuhan akan melakukan mujizat di darat dan di laut. Di bumi akan terjadi mujizat yang besar. Peristiwa yang menakutkan itu memang harus dialami oleh setiap kita. Namun di dalam Yoel mengatakan Tuhan sudah menyatakan mujizat. Di dalam Injil Yohanes, bagaimana sebuah mujizat terjadi ketika mereka mengalami masalah. Nabi Elia mengalami mujizat yang luar biasa melalui pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata. Sehingga Nabi Elia dipelihara oleh satu burung gagak yang makanannya daging dan roti. Tetapi Nabi Elia dipelihara dan janda yang punya apa-apa mengalami mujizat yang luar biasa.
tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, tidak habis-habis sampai masa kelaparan terjadi. Peristiwa yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia dan pengikut-pengikut Tuhan hampir 5.000 orang laki-laki yang mengikut Tuhan. Dan pada waktu akhir daripada ibadah, Tuhan menyuruh mereka pulang. Tetapi Tuhan tahu kebutuhan dari pengikutnya. Mereka tidak mau, tidak boleh dalam pulang dengan kelaparan. Karena apabila kelaparan dialami oleh setiap kita, satu dampak yang luar biasa. Kita akan mengalami peristiwa, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mengalami masalah. Oleh sebab itu Tuhan tidak membiarkan ketika 5.000 orang laki-laki pulang. Mereka tidak membiarkan. Bahkan Yesus berkata, jangan mereka pulang dengan kelaparan. Hari sudah malam, berikan mereka makan. Peristiwa hari-hari terjadi. COVID-19 akan membuat ekonomi mungkin susah. Beberapa hari yang lalu, salah satu pendeta di Bogor menelpon saya, tolong pendeta-pendeta yang mengalami kekurangan, tolong mereka yang mengalami masalah ekonomi. Saya bilang, biasanya orang-orang itu yang sudah biasa dapat bantuan, yang mereka mendapatkan perpuluhannya sedikit, yang mereka mendapatkan hasilnya sedikit. Saya bilang, hanya sedikit Om. Oke, dia ketawa kepada saya, Pak Andreas udah cukup banyak katanya berkat Tuhan. Puji Tuhan Om, tapi kalau Om mau kasih ya saya terima. Saya berkata demikian. Nah, ketika peristiwa 5.000 orang laki-laki yang duduk di rumput yang ingin makan, Tuhan melakukan mujizat. Mujizat yang luar biasa, mujizat yang gak masuk di akal. Karena 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mencukupi oleh 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak yang menanti pertolongan dan mujizat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya boleh mengalami mujizat Tuhan. Kita boleh merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Orang yang mengikut Tuhan tercengang-cengang, kaget, kenapa bisa terjadi mujizat itu? 5 roti dan 2 ekor ikan cukup untuk 5.000 orang, dan mereka tidak mengalami kelaparan. Dari Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 14 ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kalau saudara dan saya juga ingin mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara dan saya ingin mengalami pertolongan Tuhan, kalau saudara dan saya ingin menghirup, ingin merasakan kebaikan Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat yang gak masuk di akal kita, yang aneh,
tetapi itulah peristiwa yang terjadi yang Tuhan sudah berikan. Karena Allah berkata, mujizat akan terjadi di bumi, di langit, dan di seluruh dunia. Tuhan akan memberikan mujizat. Yang pertama adalah kita katakan, kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Mujizat terjadi apabila kita belajar selalu mengucap syukur. Yohanes 6 ayat yang 11 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai perkataan dan tindakan yang paling sulit dikerjakan oleh manusia, termasuk saudara dan saya, adalah mengucap syukur. Mengucap syukur adalah satu hal yang gak semuanya gampang. Kita bisa mengucap syukur ketika dalam keadaan beres. Kita bisa mengucap syukur ketika kita dalam sehat. Kita bisa mengucap syukur ketika hidup kita berkecukupan. Dompet kita kenceng, rumah tangga kita beres, beras di rumah ada, dan lain sebagainya. Kita bisa mengucap syukur. Apakah saudara dan saya bisa mengucap syukur ketika masalah berdatang? Apakah kita bisa mengucap syukur ketika persoalan itu datang, sakit penyakit datang dalam hidup kita? Kita harus jujur di hadapan Allah. Sekali yang kita lakukan ketika masalah itu datang, persoalan datang, kita ngomel, kita marah-marah, kita menggerutu. Itulah sifat manusia. Sulit untuk mengucap syukur. Tetapi hari ini ketika 5.000 orang laki-laki dalam keadaan kelaparan, Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Yesus mengambil 5 roti dan dia bersyukur kepada Tuhan. Teladan yang baik, di mana Tuhan Yesus telah mengajar saudara dan saya untuk dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan apapun juga, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih selanjutnya kepada Tuhan. Di dalam Yudas pasal 16, Yudas 16 berkata, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, saudara dan saya, bahwa pada akhir zaman, hari-hari terakhir di masa sukar ini, seringkali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar mengucap syukurlah kalau saudara dan saya ingin mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, mengucap syukur. Apa artinya bersyukur atau mengucap syukur? Bersyukur adalah menerima segala hal yang ada pada kita saat ini sebagai hal yang terbaik. Jadi mengucap syukur menerima apa adanya. Mengucap syukur menerima apa adanya, menerima segala hal yang ada pada kita. Baik itu suka, baik itu senang, baik itu duka, baik itu susah, baik itu dalam kekurangan, baik itu dalam kelebihan, dalam segala keberadaan, dalam segala keadaan apapun juga, saudara, Tuhan mengajarkan kita boleh menerima. Secara manusia, akal manusia nggak mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan bisa mencukupi orang-orang yang mengikut Tuhan. Bisa mencukupi, tetapi Tuhan bersyukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan. Demikian juga saudara dan saya.
dalam keadaan apapun, dalam kejadian apapun, janganlah kita menggerutu, menyalahkan nasib, dan juga seringkali menyalahkan Tuhan. Dampak kalau kita tak pernah bersyukur adalah seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita tidak mau beribadah, seringkali kita malas melayani pekerjaan Tuhan. Itu dampak daripada kita tidak mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur bukan hal biasa, tetapi mengucap syukur adalah satu hal yang dikehendaki Tuhan. Sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya hidup selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita ingin hidup diberkati oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur. Kita dapat gaji yang kecil, kita dapat penghasilan yang kecil, kita di pensiun, kita di PHK, atau kita belum dapat pekerjaan. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita belajar mengucap syukur dalam kepada Tuhan, maka itu hidup kita dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan kehendaki hidup saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara, tapi Tuhan akan selalu memberikan berkat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau mengucap syukur. Seorang ibu yang tinggal di hutan, satu saat ketika dia pergi dari gubuk di hutan, di dekat pantai, dekat sungai, dekat pantai, dekat air yang mengalir, perempuan yang tua ini membuat sebuah gubuk. Dan ketika dia pergi mencari kayu untuk kayu bakar dalam rumahnya, ketika dia sudah selesai mencari kayu, dia pulang. Betapa kagetnya dia, karena gubuknya terbakar. Dia tidak menyangka kalau gubuknya bisa terbakar. Pada waktu gubuknya terbakar, apa yang dilakukan oleh ibu tua ini? Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan. Setelah dia mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah membakar gubuk itu. Dan pada waktu gubuk itu sudah dibakar, asap yang hitam membumbung ke atas. Dan pada waktu asap hitam membumbung ke atas, tiba-tiba ada kapal yang berhenti dekat gubuk itu. Kapal itu yang sedang berlayar ke satu tempat, dia melihat adalah asap yang tinggi. Dia turun dan dia menghampiri ibu itu. Ibu itu kaget. Dari mana kamu tahu bahwa gubuk saya terbakar? Lalu orang itu, pegawai kapal itu berkata, ibu, saya melihat satu asap yang naik ke atas, hitam yang membumbung ke atas. Dan pada waktu saya melihat asap membumbung ke atas, saya yakin ada kebakaran. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, maka apa yang dikerjakan oleh ibu? Dia hanya bersyukur. Akhirnya ibu itu bisa berangkat naik kapal pergi ke tempat yang lain. Di dalam keadaan apapun juga bersyukur pada Tuhan. Saya sering kali katakan tentang Bapak Acong. Bapak Acong yang selalu setiap pagi dia datang ke gereja. Dan dia membuat tanda salib di depan pintu gereja. Dan kemudian dia berangkat bekerja. Pada satu saat ketika dia sakit di rumah sakit, orang-orang terkejut karena melihat Bapak Acong ini selalu bersuka cita dan bergembira. Kenapa Bapak gembira? Bapak senang terus sama orang-orang yang berumah sakit. Dia katakan, saya punya Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Akhirnya Bapak Acong bisa keluar. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah saudara dan saya mengucap syukur hari ini? Sudahkah saudara dan saya mengucap syukur pada hari ini? Setelah kita bangun pagi, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mengucap syukur kepada Dia atas pemeliharaannya, atas napas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita?
Sudahkah kita mengucap syukur atas kantong yang ada isi duitnya? Walaupun duitnya hanya 2.000, 5.000 dan lain sebagainya. Dompet saya selalu kosong. Dompet saya gak pernah berisi jutaan dalam dompet saya. Tetapi saya bersyukur ketika kantong dompet saya kosong. Tuhan selalu menyediakan berkat. Mujizat Allah akan terjadi kalau saudara dan saya selalu bersyukur. Ketika Tuhan Yesus melihat 5 roti dan 2 ekor ikan diberikan oleh anak kecil, dia bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, mujizat Allah akan terjadi apabila kita belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Kita belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Kata Yesus kepada muridnya, suruhlah orang-orang itu duduk. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 16, Matius pasal 14 ayat 16 berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Peristiwa terjadi ketika 5.000 orang duduk di rumput. Belum ada makanan. Belum ada makanan yang akan dibagi kepada 5.000 orang itu. Tetapi kunci untuk membuat 5.000 orang itu kenyang dan makan dan mengalami mujizat, kuncinya adalah dari para pengerja Tuhan Yesus, daripada murid-murid Tuhan Yesus harus memiliki ketaatan. Harus memiliki ketaatan. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin dia akan melakukan mujizat. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman dan kepada perintah, dia akan menerima apa yang dia butuhkan. Hari-hari ini dunia begitu sulit untuk taat. Rumah tangga menjadi hancur karena suami tidak taat kepada istri dan anak-anaknya. Rumah tangga hancur karena istrinya tidak taat kepada suami. Ketika suaminya berkata, jangan bergaul dengan laki-laki yang bukan suamimu. Jangan melakukan hal-hal di luar otak, tetapi karena mereka manusia, nggak mau diatur oleh suami. Sehingga di mana saja matanya jelalatan dan hanya melihat laki-laki yang lain, ngobrol dengan laki-laki yang lain. Tuhan mau melakukan mujizat, Tuhan akan memberikan mujizat kepada saudara dan saya apabila kita taat, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini begitu rumah tangga banyak kacau. Perceraian terjadi di mana-mana karena perselingkuhan terjadi. Perceraian terjadi di mana-mana karena suami dan istri tidak saling taat. Mereka melawan suami. Mereka melakukan perselingkuhan. Yesaya pasal 1 ayat 19 dan 20 berkata, Yesaya 1 ayat 19 dan 20, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara dan saya harus taat kepada Tuhan. Bagaimana kita taat kepada Tuhan kalau dalam hidup kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita tidak pernah taat kepada yang kelihatan. Seorang suami taat kepada keluarganya, seorang istri taat kepada suaminya. Mendengar, melakukan. Itulah firman Tuhan. Kalau
hukum. Kita tidak akan mengalami berkat yang luar biasa. Kita tidak akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak taat. Arti kata taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan dan perintah dan lain-lain. Tuhan kita gak kelihatan. Tuhan kita dapat dengan iman kita untuk membuktikan saudara dan saya taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada yang kelihatan. Kita harus taat kepada orang-orang yang kita segan. Kalau daerah tertentu di Indonesia, mereka sangat menghormati pendeta. Mereka sangat menghormati pemimpin-pemimpin gereja. Ketika saya berada di satu tempat, tukang parkir mau memeras kami, tapi ada yang berkata, dia adalah pendeta. Dan pada waktu mereka mendengar itu nama pendeta, tukang parkir itu gak melakukan apa-apa, gak berbuat jahat, gak melakukan apa-apa. Demikian kita dengan Tuhan. Tuhan yang gak kelihatan bisa saja kita bohongi. Tuhan yang tidak kelihatan bisa saja kita kibuli. Tuhan yang tidak kelihatan bisa saja kita lakukan hal-hal menurut kemauan kita. Tapi hari ini kita bertobat, kita belajar taat kepada Tuhan. Apabila kita taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, maka mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Seorang ibu pedagang tempe, ya bukan karena kacang kedelainya mahal, dia sudah menyiapkan pagi-pagi, sudah menyiapkan, dia bikin, dia masak sendiri. Pada waktunya dia berangkat ke pasar untuk menjualkan tempe. Dia terkejut bukan main. Kenapa? Karena tempenya tidak pernah jadi, masih berair, kacang kedelainya masih basah berair. Sudah dikasih ragi dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia semakin kesal, dia bawa tempe itu. Pedagang-pedagang teman-teman tempe, pedagang tempe di pasar itu sudah tidak ada. Dia berpikir dalam perjalanan, gak mungkin tempe saya laku, gak mungkin tempe saya ada yang beli. Tetapi dia orang beriman. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar syukuran dan Tuhan mendengar ketaatan daripada ibu itu. Dia mencari Tuhan. Dan pada waktu dia pulang, maka tiba-tiba ketika dia meninggalkan pasar, ada seorang ibu yang bertanya, "Bu, di mana ada yang menjual tempe yang setengah jadi? Di mana Bu ada yang jual tempe yang belum matang?" Ibu ini kaget, terkejut. Dia katakan, "Untuk apa?" "Karena anak saya sedang ngidam, sedang hamil, dan dia mau tempe yang belum jadi setengah matang." Dia bersabda, "Baik, saya akan adakan." Akhirnya dia ambil tempenya dan dia berikan kepada orang yang menawarkan. Bukankah ini sesuatu pertolongan Tuhan? Bukankah ini mujizat daripada Tuhan? Secara akal manusia gak mungkin bisa terjadi. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Akhirnya si ibu tukang tempe ini diberkati oleh Tuhan. Dia pulang, dia bersyukur, dia tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan mendatangkan mujizat yang besar. Ketaatan kepada Tuhan mendatangkan pertolongan yang besar. Sudahkah saudara dan saya bersyukur? Sudahkah kita taat kepada Tuhan, kepada orang yang kelihatan, kepada pemimpin saudara yang kelihatan? Sudahkah kita taat? Gak perlu mencari muka, gak perlu melakukan segala hal yang membuat supaya kita dikenal. Tidak. Taat kepada Tuhan, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kisah tentang Ishak yang diberkati dalam Kejadian 26.
Ketika kelaparan terjadi, Ishak bersama istri dan keluarganya, dia mau berangkat ke satu tempat yang namanya Mesir. Karena di Mesir tidak terjadi kelaparan, tidak terjadi masa kemarau. Akhirnya ketika dia mau berangkat, dia dengar suara Tuhan. Ishak, jangan kamu pergi ke tempat yang lain, tapi hendaklah kamu tinggal di tempatmu. Akhirnya Ishak tinggal di nama Gerar. Ketika di tempat di Gerar, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia hanya bekerja buat Tuhan. Dia taat mendengar suara Tuhan. Yesaya 1 mengatakan bahwa bila kita mendengar suara Tuhan, maka kita akan belajar taat. Sudahkah saudara taat kepada Tuhan? Sudahkah kita taat kepada perintah-perintah gereja dan perintah-perintah pemimpin kita? Lakukan dan kerjakanlah dengan tulus hati, dengan senang hati. Akhirnya diberkati. Ishak menjadi kaya, makin lama makin kaya, bahkan semakin kaya. Ishak diberkati dengan luar biasa karena ketaatannya kepada Tuhan. Situasi membuat kita tidak taat, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar taat. Belajar taat kepada Tuhan, melakukan segala apa yang kita lakukan. Kaleb juga diberkati oleh Tuhan. Ketika Kaleb disuruh mengintai tanah Kanaan, sedangkan 10 suku sudah laporan Kanaan adalah orang yang besar-besar, tapi hasilnya memang bagus, tapi orang yang besar-besar. Kaleb ketakutan. Tapi ketika dia dengar perintah Musa, Yosua, Kaleb menjadi berani dan dia meninggalkan daerahnya dan mengintai negeri Kanaan. Dia pulang dan dia berkata dengan sejujur-jujur, memang orangnya gede-gede, tapi kita tidak takut, kita akan mengalahkannya. Ketaatan satu bukti bahwa dia akan berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, suruh mereka jangan pulang, suruh mereka mendapatkan makanan. Kamu harus cari makanan. Darah yang dikasih Tuhan, kita pun demikian. Tuhan mau mengajarkan kita untuk pergi kemana? Memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketaatan dibuktikan dengan satu perbuatan. Tuhan tidak hanya menginginkan kita taat bergereja saja, tapi Tuhan menginginkan kita taat untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Yuk kita belajar taat, sehingga kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk memberi. Belajar untuk memberi. Ayat 9 mengatakan, di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ketika murid-murid Tuhan membutuhkan makanan dan Tuhan memerlukan makanan, Tuhan bisa saja melakukan mujizat yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak melakukannya, tapi Tuhan inginkan agar murid-muridnya mengalami mujizat
dan pertolongan Tuhan. Sehingga ketika dia cari, murid-murid berkata, Tuhan, di mana kita bisa kasih makan orang sebanyak ini? Toko-toko roti sudah tutup. Seandainya ada, nggak mungkin mereka bisa membuat 5.000 roti untuk kita. Uangnya dari mana Tuhan? Murid-murid yang mulai ragu. Tetapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan mereka, beri mereka makan. Jangan suruh mereka pulang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akibatnya karena ketaatan mendengar suara Tuhan, ada seorang anak yang belajar memberi 5 roti dan 2 ekor ikan. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin cukup buat orang sebanyak ini? Sekalipun di kota kecil-kecil gak mungkin cukup. Tapi bukti daripada anak itu memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Saya bersyukur karena ada seseorang yang memberi saya sekitar 50 juta untuk operasi DSA saya. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dari mana saya minta kepada jemaat juga belum tentu dapat 50 juta. Saya minta bendahara juga belum tentu cukup uangnya. Tapi saya bersyukur ada seseorang yang sudah membiayai DSA saya, sehingga saya boleh lakukan operasi DSA dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang walaupun tangan saya masih rasa kebal, kaki kanan masih rasa kebal, tapi saya percaya Tuhan tidak membiarkan saya. Kalau Tuhan mau pakai saya jadi pendeta terus. Tapi kalau Tuhan mengatakan sudah cukup, saya akan pulang. Saya akan kembali ke rumah Bapa di surga. Apa bedanya memberi dan mengembalikan? Saya seringkali sampaikan, kata memberi adalah melepaskan apa yang kita punya. Saya percaya setiap saudara punya uang. Walaupun 2.000 perak, 3.000 perak, 4.000 perak, tapi ketika kita datang ke gereja dan persembahan dijalankan, maka saudara akan mengeluarkan dompet saudara dan akan memberi kepada Tuhan, melepaskan apa yang kita punya, uang kita. Itu uang kita, hasil dari pekerjaan kita. Tetapi mengembalikan adalah melepaskan apa yang bukan kita punya. Maliaki 3:10, berilah, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Jadi kewajiban orang-orang Kristen saat ini yang sudah mendapatkan penghasilan, maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan yang bukan milik kita. Perpuluhan bukan milik kita. Penghasilan pekerjaan kita sebagian saja 10% bukan milik kita. Keuntungan yang kita dapatkan dari pekerjaan, dari usaha, 10% bukan milik kita, itu milik Tuhan. Tuhan tidak minta seluruhnya keuntungan kita. Tuhan mau mengembalikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus belajar untuk memberi kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan. Karena apabila kita lakukan itu semua, mujizat dan pertolongan Allah itu nyata dalam hidup kita. Ada 3 hal kalau kita memberi kepada Tuhan. Yang pertama, memberi kepada Tuhan tidak akan sia-sia.
Memberi kepada Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 8. Berbahagialah orang yang memberi pada Tuhan. Dan apa yang kita beri kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan kan akan kelihatan bagaimana kita memberi. Berilah buat gereja. Berilah kepada orang-orang yang butuhkan. Dan ada kita, uang kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi kepada Tuhan membuat kita berbahagia. Kisah Rasul 20 ayat 36. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saya ngomong memberi, kalau saya ngomong mengembalikan, banyak jemaat yang gelisah. Banyak yang jemaat tinggalkan ruangan gereja. Mungkin sudah berkata, kalau saya memberi pendeta yang kaya. Tidak, saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap pendeta hamba Tuhan. Walaupun tidak kaya. Kalau menjadi kaya, jangan jadi pendeta. Memberi kepada Tuhan, kita akan menuai. Ishak menuai apa yang diberikan. Dia menabur di tanah yang kering. Dia memberi kepada tanah yang kering. Nah, akhirnya Ishak diberkati. Mujizat Allah terjadi kalau kita belajar memberi. Memberi waktu kita, beri uang kita, memberikan kepandaian kita, memberi segala sesuatu yang dapat kita beri. Pada satu hari, seorang mahasiswa dan dosen sedang berjalan bersama. Ketika mahasiswa dan dosen dalam perjalanan, mereka menemukan sepasang sepatu butut di pinggir jalan. Dan pada waktu mereka melihat sepatu butut, mereka yakin kalau sepatu itu milik seorang pekerja yang bekerja di sekitar tempat itu. Mahasiswa itu dengan isengnya mempunyai ide. Dia berkata, mari kita sembunyikan sepatu itu. Mari kita sembunyikan sepatu itu dan kita ngumpet, kita bersembunyi di balik pohon. Mahasiswa itu berkata pada dosen, mari kita sembunyikan sepatu. Dan pada waktu sang dosen mendengar perkataan itu, dosen itu berkata, tidak. Dikatakan sang dosen, tidak seharusnya kita berbuat iseng kepada pemilik sepatu itu. Tidak seharusnya kita bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Si dosen itu berkata. Dan pada waktu si dosen berkata, mahasiswa itu berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dosen berkata, engkau dapat melakukan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Engkau harus memberi. Apa yang harus saya beri? Sang mahasiswa itu akhirnya dia mulai cari-cari, dia merogoh dompetnya. Dan dompetnya ada uang. Dan ketika itu dia ambil uangnya, dia masukkan di dalam sepatu itu. Setelah uangnya dimasukkan di dalam sepatu, si mahasiswa itu duduk. Dan bersembunyi dia melihat apa yang sedang dilakukan. Nggak lama si pemilik sepatu itu datang. Dan ketika si pemilik sepatu itu datang, dia memakai sepatunya. Dia merasa ada ganjalan di sepatunya. Dia merasa sepatunya kok amat penuh banget. Setelah dia teliti, ternyata sepatunya ada uang. Uang itu diambil oleh si pemilik sepatu. Dan dia bersyukur karena Tuhan sudah menolong dia. Dia berdoa dan mengucap syukur.
Pada waktu itu si pemilik sepatu memang sedang membutuhkan sesuatu. Membutuhkan uang karena istrinya yang sedang sakit dan anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Si pemilik sepatu bersyukur. Ia bersyukur atas kemurahan Tuhan, dia bersyukur atas perbuatan Tuhan melalui orang yang tidak kenal. Mereka tidak tahu siapa naruh uang itu. Tapi si pemilik sepatu bersyukur. Dia pulang ke rumahnya. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu harus berobat karena saya sudah dapatkan uang. Istrinya kaget, dari mana dia dapat uang? Anaknya kaget, dari mana dia dapat uang? Tapi si pemilik sepatu berkata, kita bersyukur walaupun saya tidak tahu siapa yang memberi uang itu, tapi saya tahu Tuhan yang sudah memberi buat saya, Tuhan yang sudah memberi buat kita. Dan akhirnya istri dan anak-anaknya bersuka cita, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Dia mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini? Kebutuhan ekonomi, masalah dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, kita mengalami hidup kekurangan, kita sudah pensiun, sudah tidak dapat uang apa-apa. Tetapi saya percaya hari ini, kalau kita belajar memberi, kita tidak akan sia-sia, kita akan berbahagia, dan kita akan menuai apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat dan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan masih ada dan sampai sekarang dan masih berlaku. Tuhan siap menolong para saudara dan saya. Asal kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama, belajarlah selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Yang ketiga, belajarlah untuk memberi kepada Tuhan. Memberi satu hal yang susah, tapi belajar, dan belajar. Maka saya yakin 3 hal ini akan membuat kita diberkati. Ayat terakhir, Mazmur 121 ayat 1. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana kita dapat mengalami pertolongan Tuhan? Dari mana kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Pertolongan dan mujizat Tuhan datang dari Tuhan. Kita ada di jembatan Tuhan. Gak usah takut. Jangan takut. Karena kita yakin Tuhan siap memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Pertolongan